Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Maaf, video yang pertama tadi mengalami kendala karena mungkin inputan suara yang dari laptop Bapak itu kurang baik dan akhirnya tidak terinput ke dalam video tadi. Maka dari itu, Bapak buatkan video yang kedua mengenai cara mengukur jangka sorong. Nah, pada cara mengukur jangka sorong, ini adalah tampilan gambar dari jangka sorong pada soal di fisika nanti. Dan soal ini pasti akan keluar di soal ujian. Oke, oleh sebab itu, Bapak harap kalian memperhatikan cara mengukur jangka sorong ini dengan baik. Oke, pada gambar di sini, di bagian atas, ini terdapat garis-garis, ada yang garis pendek, garis sedang, dan garis panjang. Garis panjang ini, di sini ternyata adalah 10, di sini adalah 11. Disebut yang paling atas ini adalah skala utama di jangka sorong. Di bagian bawah ada angka 0, 5, dan 10. Nah, ini merupakan skala nonius. Sekarang akan kita bahas lagi di skala utama. Di skala utama, ya kan, di skala utama ini, antara garis panjang dengan garis panjang yang lain, itu di tengah-tengahnya itu ada garis-garis kecil dan garis menengah. Kita hitung ya, ada berapa garis kecil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antara garis panjang dengan garis yang panjang lain itu beda jaraknya adalah 9, 10 ya, jadinya 10, 11. Nah, tiap garis kecil ini memiliki angka. Angkanya berapa? Angkanya adalah 0,1 pada jangka sorong. Oke, di skala utama ini angka garis-garis yang kecil ini memiliki angka 0,1. Sedangkan di skala noniusnya, tiap garis kecil ini bernilai 1. Oke, tiap garis ini bernilai 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terus bagaimana cara kita membacanya hasil pengukuran pada gambar ini? Caranya adalah pertama kita menggunakan rumus X, Y, Z. Bagaimana itu? X ini adalah angka skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius. Nah, berarti yang pertama kali kalian lihat adalah lihat dulu angka 0-nya di mana dan garis terakhir sebelum angka 0 skala nonius itu berapa angkanya gitu. Y adalah garis angka di skala nonius yang tersambung dengan garis angka di skala utama. Yang benar-benar tersambung lurus, tidak pecah, tidak putus sedikit pun. Yang benar-benar lurus, dicari di sini. Mana ini si bengkok, ini lurus, ini bengkok, 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 dan bengkok. Yang lurus pasti cuma satu. Lalu setelah itu Z adalah pertambahan hasil X dan Y. Bagaimana caranya? Oke, kita langsung di sini aja. Ini sudah Bapak jelaskan ya. Di sini X-nya kenapa 10 cm tadi? Karena garis terakhir sebelum angka 0 sekaligus adalah menunjukkan nilai 10 cm. Oleh karena itu, X di sini nilainya 10 cm. Nah, bagaimana Pak dengan soal yang lain ya? Bergantung soal yang lain, berapa angkanya gitu. Ada berapa garis yang ada di sininya gitu. Karena ini pas banget, setelah garis panjang 10, baru ada skala nonius, maka yang kita masukkan 10. Apakah 10,1? Enggak, karena 10,1 setelah angka 0. 10,2 nggak bisa, 10,3 nggak bisa, apalagi 11 nggak bisa di sini karena udah melewati angka 0. Jadi di bagian X itu adalah garis yang sebelum melewati skala nonius 0 ini. Oke. Lalu kita lihat yang Y. Y adalah garis angka di skala nonius yang tersambung dengan garis angka di skala utama. Berarti kita cari nih di skala nonius mana garis yang benar-benar lurus, tidak patah sedikit pun. Kita lihat, garis lurus di skala nonius yang tersambung lurus dengan skala utama adalah di garis kedua. Ingat kata Bapak, di skala nonius, tiap garis kecilnya itu bernilai 1. Berarti kalau di garis kedua, berarti nilainya adalah 2 cm. Jangan lupa dikali dengan 0,01. 0,01 ini apa Pak? 0,01 ini adalah angka ketelitian alat. Bapak ulangi lagi, adalah angka ketelitian alat. Nah, 2 dikali 0,01 adalah 0,02 cm. Setelah itu, maka di Z adalah kita pertambahan. 10 ditambah dari X, 10 ditambah Y ya, 10 ditambah dengan 0,02 yang di Y. Maka hasilnya adalah 10,02 cm. Yang artinya, pada gambar ini menunjukkan pengukuran sebesar 10,02 cm. Oke, baik lanjut ke contoh soal yang kedua, biar lebih paham. Nah, sekarang kan kita lihat contoh soal yang kedua. Ini mungkin di soal yang pertama tadi langsung di garis yang paling panjang ya di sini ya. Nah, sekarang ini di garis tengah-tengah di sini nih. Bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, caranya sama tadi. Ingat,
Kita di bagian X ini kita isi, kenapa bisa 2,7 cm? Di bagian X ini kita isi garis sebelum angka 0 pada skala nonius. Ini skala nonius, garis terakhirnya yang mana? Yang ini kan? Ini adalah garis terakhirnya. Nah, garis terakhir ini nilainya berapa? Oh, ini 2,7 dari mana? Tadi, ini adalah nilai dari garis yang terakhir. Bagaimana cara ngitungnya tadi? Pada skala utama, tiap garis kecilnya itu bernilai 0,1. Nah, dari 2 berarti 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, dan 2,7. Nah, artinya di X ini adalah 2,7 cm. Ini bagian X. Oke, paham ya? Kalau yang di skala utama itu garis-garis kecilnya itu bernilai 0,1 tiap garisnya. Nah, kalau di skala nonius itu bernilai 1. Kita lihat sekarang di Y. Y adalah kita mencari garis di skala nonius yang benar-benar tersambung dengan skala utama. Tidak patah sama sekali. Kita lihat ada di garis keberapa. Di garis pertama enggak, garis kedua enggak, garis ketiga hampir, garis keempat enggak, garis kelima enggak. Ternyata ada di garis keenam yang benar-benar lurus. Tadi garis keenam ini nilainya berapa? Ingat, di skala nonius itu tiap garisnya bernilai 1. Berarti kalau garis ke-6 nilainya juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oke. Jangan lupa dikalikan dengan 0,01. Angka ketelitian alat. 6 dikali 0,01 sama dengan 0,06 cm. Setelah kita dapat hasilnya, maka kita akan tambahkan 2,7 ditambah dengan 0,06. Hasilnya adalah 2,76 cm. Oke. Seperti itu. Gampang kan ya?